Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang benar-benar lagi mengubah cara kerja dunia bisnis. Serius, ini bukan cuma sekedar pembaruan teknologi biasa, tapi revolusi total. Kita lagi melihat pergeseran besar dari cara lama mengatur resiko yang super lambat menuju ke sebuah sistem pertahanan canggih yang digerakkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Yuk kita mulai bahas. Coba bayangkan sebentar, Anda lagi nyetir di jalan tol yang padat banget, tapi Anda cuma melihat ke kaca spion. Ngeri kan? Nah, pertanyaannya, apakah selama ini Anda menjalankan bisnis dengan cara seperti itu? Kalau kita cuma mengandalkan data masa lalu untuk menebak apa yang bakal terjadi di masa depan, wah, itu sama aja mencari masalah. Disinilah letak bedanya antara pakai kaca spion dan menggunakan perisai cerdas AI yang bisa melihat jauh ke depan. Oke, untuk mengupas tuntas topik ini, ada 5 hal yang bakal kita obrolin. Mulai dari ancaman di dunia yang serba terhubung ini, lalu bahayanya si kaca spion tadi, 3 kekuatan super dari AI, bagaimana dampaknya di berbagai industri, sampai ke kenapa sinergi antara AI dan manusia itu sangat krusial. Kita masuk ke bagian pertama, ancaman di dunia hiperkoneksi. Bisnis zaman sekarang itu nggak ada yang berdiri sendiri. Semuanya sudah tersambung satu sama lain dalam sebuah jaringan yang bergeraknya cepat banget. Dan terkadang sangat kacau. Gini, cuaca buruk di satu negara aja sekarang bisa bikin rantai pasok global lumpuh total loh. Terus serangan siber, itu bisa bikin korporasi raksasa mati kutu cuma dalam hitungan menit. Belum lagi pergeseran geopolitik yang bisa mengacak-acak pasar keuangan hanya dalam semalam. Dan yang harus kita sadari betul, ini semua bukan cerita fiksi. Ini realitas sehari-hari yang harus dihadapi langsung sama para pemimpin bisnis. Ada satu kutipan yang menurut saya pas banget menggambarkan situasi ini. Ketidaktahuan kemarin menjadi krisis hari ini. Di dunia yang serba terhubung ini, satu celah keamanan kecil aja bisa memberikan efek domino ke seluruh dunia. Pemimpin masa kini udah nggak punya lagi tuh kemewahan buat sekedar bereaksi pas kejadiannya udah meledak. Mereka dituntut untuk bisa mengantisipasi ancaman sebelum itu benar-benar terjadi. Nah, hal ini membawa kita ke bagian kedua, bahaya kaca spion. Kenapa sih model-model lama yang udah kita pakai bertahun-tahun ini sekarang mulai gagal melindungi kita? Biar lebih jelas, mari kita bandingkan cara lama dan cara baru. Cara lama itu ibaratnya manual banget. Tim harus tenggelam di lautan spreadsheet, proses auditnya super lambat, dan pas laporannya akhirnya sampai ke meja direksi, ancamannya udah berubah bentuk. Sangat reaktif kan? Beda cerita kalau kita pakai manajemen risiko AI. Sistem ini kerjanya secara real time, selalu melihat ke depan, bisa memberikan prediksi, dan pastinya jauh lebih proaktif. Masalahnya begini, kalau kita terus-terusan mengandalkan data historis, kita bakal gampang banget kelewatan kejadian-kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang sering kita sebut sebagai peristiwa Black Swan, kayak pandemi global kemarin. Di sisi lain, saking banyaknya data zaman sekarang, tim manusia malah jadi kewalahan. Sinyal bahaya yang penting malah hilang tertumpuk, dan para pengambil keputusan justru jadi buntu karena kebanjiran informasi. Masuk ke bagian ketiga, dan ini intinya. 3 superpower AI. Terus gimana caranya kita keluar dari masalah kelebihan informasi tadi? Disinilah kecerdasan buatan berperan. AI ini bertindak sebagai perisai cerdas baru kita. Dan dia datang bawa 3 kekuatan super yang beda-beda. Singkatnya, AI mengubah manajemen risiko jadi proses yang sangat tangguh lewat 3 langkah ini. Prediksi, prioritas, dan simulasi. Yuk kita bedah satu-satu biar kebayang gimana prakteknya. Kekuatan super pertamanya adalah prediksi. AI ini luar biasa banget karena dia bisa memindai data real time dalam jumlah yang gila-gilaan. Mulai dari berita global, tren media sosial, sampai pembaruan cuaca dari satelit, semuanya dipantau. Hasilnya, AI bisa menemukan risiko-risiko baru jauh sebelum ancaman itu kelihatan jelas sama mata manusia. Setelah risikonya ketemu, kita masuk ke kekuatan kedua, prioritas. Ini nih solusi langsung buat masalah kebanjiran informasi tadi. AI bakal menembus semua kebisingan data itu dan secara otomatis mengurutkan ancaman mana yang paling gawat. Jadi tim Anda bisa langsung tahu persis kebakaran mana yang harus dipadamkan hari ini juga dan mana yang masih bisa menunggu. Dan ini kekuatan ketiganya, simulasi. Bayangkan kemampuan untuk menjalankan ribuan skenario, gimana kalau cuma dalam beberapa detik? Gimana kalau pemasok utama kita tiba-tiba bangkrut? Gimana kalau ada lonjakan harga bahan baku yang mendadak? AI bisa menguji seberapa tangguh strategi Anda menghadapi krisis-krisis itu. Alhasil, perusahaan gak cuma sekedar membatasi kerusakan, tapi malah dapat keuntungan strategis. Ini luar biasa.
Lanjut ke bagian keempat, dampak nyata berbagai industri. Teorinya memang kedengaran sangat menjanjikan. Tapi bagaimana sih aplikasinya di dunia nyata? Mari kita lihat di berbagai sektor. Di sektor keuangan, AI dipakai untuk mendeteksi penipuan secara real-time dan menyempurnakan model resiko kredit. Kalau di logistik, AI ngebantu banget buat memprediksi keterlambatan dan secara otomatis mengalihkan rute pengiriman agar semuanya tetap jalan. Di bidang keamanan siber, AI terus-terusan memantau perilaku aneh untuk memblokir ancaman sebelum menyebar. Bahkan di lokasi kerja fisik, kamera dengan AI bisa mengenali bahaya dan langsung memberi peringatan ke supervisor. Ini benar-benar memberikan keunggulan yang nyata. Dan inilah esensi dari semuanya. Sistem-sistem ini nggak cuma sekedar bereaksi pas ada yang salah, mereka secara aktif mencegah kerugian finansial, memastikan rantai pasok tetap utuh, dan yang paling penting, mereka melindungi keselamatan manusia. AI membuat bisnis bukan cuma lebih cepat, tapi benar-benar lebih aman dan jauh lebih tangguh. Kita sampai di bagian kelima, sinergi AI dan manusia. Nah, sebelum kita terbawa suasana dan mikir kalau mesin bakal mengambil alih segalanya, ada satu poin penting yang harus kita sepakati. AI itu bukan pengganti keahlian manusia, melainkan alat untuk memberdayakan kita. Poin krusialnya ada di pembagian tugas ini. AI memang jago banget menangani lautan data, memprosesnya secepat kilat, dan memunculkan risiko yang bersembunyi. Tapi, hanya manusia yang bisa membawa penilaian moral, etika, konteks strategis yang luas, serta nilai-nilai perusahaan. Hasil yang paling maksimal itu selalu datang dari kolaborasi. AI yang menemukan risikonya, tapi manusia yang memutuskan langkah apa yang harus diambil. Biar lebih kebayang, coba lihat contoh spesifik ini. AI mungkin ngasih peringatan kalau salah satu pemasok utama Anda itu berisiko tinggi saat ini. Tapi kan sistem nggak tahu sejarah panjang kerjasama Anda dengan mereka. Disitulah kita sebagai manusia masuk. Kita yang mengevaluasi peringatan itu, menimbang hubungan kemitraannya, dan memikirkan dampak etisnya. Sinergi inilah yang memastikan keputusan akhir kita nggak cuma akurat secara data, tapi juga bijak dan bertanggung jawab. Masa depan manajemen risiko itu udah di depan mata kita. Dan masa depan ini adalah milik organisasi yang mampu menggabungkan kemampuan prediksi AI dengan kebijaksanaan manusia. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan ini buat Anda. Apakah Anda bakal mengambil langkah untuk menguasai risiko, atau Anda bakal berdiam diri dan membiarkan risiko yang menguasai Anda? Waktunya untuk bertindak adalah sekarang. Terima kasih banyak sudah mengikuti ulasan materi ini, dan teruslah berinovasi.